Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zasya Fiona, NIM F1F119338, Prodi Farmasi, Universitas Jambi. Kali ini, saya akan membahas mengenai emulsi dan cara pembuatannya. Pengertian emulsi. Menurut Farmakope edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan menambahkan zat yang ketiga disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Selanjutnya, jenis emulsi. Yang pertama adalah multiple emulsion. Emulgator yang digunakan surfaktan mirip tipe emulsi air dalam minyak. Yang kedua, dual emulsion. Emulsi yang strukturnya tidak dapat dikenali karena frasa air dan minyak homogen. Yang ketiga yaitu microemulsion. Ukuran globul kurang dari 0,15 mikron dan transparan. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal maupun eksternal. Maka emulsi digolongkan menjadi dua macam yaitu 1. Emulsi tipe M per A atau minyak dalam air. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Kedua, emulsi tipe A per M atau air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Keuntungan bentuk emulsi yaitu menutupi rasa minyak yang tidak enak, lebih mudah diabsorpsi, meningkatkan efikasi minyak, ketersediaan hayati lebih baik, dapat digunakan sebagai topikal, memperbaiki penampilan, meningkatkan stabilitas obat, pembuatan sediaan demoterapi. Sebelum memasuki laboratorium kimia atau pabrik industri, ada kalanya kita mempersiapkan alat perlindungan diri terlebih dahulu. Yang pertama, gunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Yang kedua, gunakan sepatu tertutup agar melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang ketiga, lepaskan perhiasan agar logam tidak bereaksi dengan bahan kimia. Keempat, gunakan masker agar kita terhindar dari gas-gas yang membahayakan. Yang kelima, gunakan kacamata khusus agar menghindari percikan dari bahan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Yang keenam, gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit. Cara pembuatan emulsi. Yang pertama, lakukan penimbangan bahan yang akan digunakan di timbangan analitik. Selanjutnya, bahan-bahan yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam RX Simplified Vacuum Homogenizer Mixer. Mixer dengan pengaduk yang berkecepatan rendah mempunyai daya mencampur yang rendah dan hanya menimbulkan sedikit putaran. Penggunaannya dalam proses emulsifikasi dibatasi oleh bahan-bahan yang mempunyai viskositas yang tinggi. Pada beberapa jenis bahan, gerak pengaduk ini menyebabkan massa bahan mengembang dan memudahkan emulsifikasi. Mixer yang mempunyai pengaduk turbi umumnya mempunyai kecepatan yang lebih tinggi. Gaya sentrifugal yang terbentuk akan mendorong cairan ke segala arah, sehingga proses mencampurnya berlangsung efisien.
Langkah selanjutnya yaitu menggunakan alat otomatik, filling, capping, dan labeling machine. Mesin capping itu adalah suatu alat yang biasa digunakan untuk mempermudah atau mempercepat proses penutupan botol suatu produk. Selain itu, biasa digunakan sebagai bahan penutup yang berupa plastik, seng, kawat, dan lain-lain. Mesin ini juga sangat berguna untuk industri pengemasan liquid dan cair. We've been dancing for so long.